Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memulai pembangunan ruas jalan tol Probolinggo-Banyuwangi tahap 1 Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km. Untuk tahap 1 terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi, yaitu paket 1 Gending Keraksaan 12,88 km dengan progres pembebasan lahan sebesar 92,02%. Paket 2, Keraksaan Paiton 11,20 km dengan progres pembebasan lahan 89,67%. Dan paket 3, Paiton Besuki 25,60 km dengan progres pembebasan lahan 28,48%. Adapun kontraktor pelaksana dan pengawasan antara lain, paket 1, ruas Gending Keraksaan dilaksanakan oleh kontraktor PT Adikarya Persero Tbk, PT Brantas Abib Raya Persero, dan PT Marga Konstruksi Nusantara KSO. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh konsultan supervisi dari PT Viramakarya Persero. Paket 2 ruas Keraksaan Paiton dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutamakarya Infrastruktur, PT Akser Indonesia Tbk, dan PT Nindya Karya KSO. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh konsultan supervisi dari PT Multi PHI Beta. Paket 3 ruas Paiton Besuki dilaksanakan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk KSO. Sedangkan pengawasan dibagi menjadi 2 paket. Paket 3A dilakukan oleh konsultan supervisi dari PT Eskapindo Matra, sedangkan paket 3B masih dalam tahap persiapan pengadaan. Sementara itu, aktivis dari Laskar Advokasi Siliwangi, Saiful Bahri, berharap agar pelaksanaan pengadaan tanah timbun tol, pemadatan tanah dilakukan secara prosedural dan material yang digunakan berasal dari pertambangan batuan yang legal. Saat ini menjamur lokasi-lokasi pertambangan ilegal. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, yakni kegiatan pertambangan yang seharusnya dikenai pajak atau penerimaan negara. Karena ilegal, maka tentu saja tidak dapat dikenai beban pajak penerimaan negara. Selain itu, lokasi tambang yang ilegal tentu saja dieksploitasi tanpa ada prosedur pengawasan yang melekat, sehingga kegiatan pasca tambang akan merusak lingkungan. Untuk itu, kami akan melakukan pengawasan melekat dan kontinu dan akan melakukan berbagai upaya hukum apabila pembangunan infrastruktur jalan tol Probolinggo paket 1, 2, dan 3 ternyata menampung material tanah uruk atau batuan dari pertambangan yang ilegal. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan mengabarkan.